Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang 7 tanda weton titisan leluhur sakti. Kita tentu tidak asing dan mungkin pernah mendengar cerita tentang orang zaman dahulu yang terkenal sakti. Kesaktiannya pun beragam, misalnya bisa terbang, berjalan di atas air, berpindah tempat dengan cepat, berada di berbagai tempat dalam waktu bersamaan, atau berbagai macam kesaktian lainnya. Para leluhur kita mendapatkan kesaktiannya melalui berbagai macam laku spiritual yang kerap mereka jalani, seperti bertapa di dalam gua, rajin berpuasa, dan lain sebagainya. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi masa lalu yang masih serba terbatas, seperti tidak adanya alat transportasi dan minimnya penerangan di malam hari. Keterbatasan dalam kesehariannya ini secara tidak langsung akan membentuk fisik dan kepekaan indera yang kuat. Sebagai contoh yaitu pada saat leluhur kita harus menempuh perjalanan malam hari melewati hutan yang lebat. Dapat kita bayangkan betapa gelapnya hutan belantara tanpa adanya penerangan yang cukup. Dalam kondisi semacam inilah, secara tidak langsung akan membangkitkan kekuatan batin tersembunyi yang dapat menimbulkan daya spiritual yang tinggi. Selain itu, para leluhur menjadi sakti karena mereka lebih menyatu dengan alam. Leluhur kita diyakini mampu menyelaraskan energi tubuhnya dengan energi alam. Hal tersebut akan membuat cakra dalam diri mereka menjadi seimbang, sehingga kesehatan dan kekuatan tubuh mereka menjadi baik. Biasanya kesaktian itulah yang nantinya akan diturunkan kepada anak cucunya. Lantas apa saja yang menjadi ciri-ciri dari titisan leluhur sakti ini? Mungkin panjenengan termasuk titisan leluhur sakti dan memiliki beberapa tanda ini. Berikut ini adalah 7 tanda weton yang menjadi titisan leluhur sakti menurut Primbon Jawa. Tanda yang pertama yaitu panjenengan familiar dengan tempat-tempat tertentu. Mereka yang menjadi titisan leluhur sering merasa akrab atau tidak asing ketika datang ke suatu tempat, terutama ketika panjenengan berkunjung ke suatu tempat yang bersejarah seperti candi, gua, dan tempat bersejarah lainnya. Padahal pada kenyataannya, panjenengan belum pernah sama sekali datang ke tempat tersebut. Hal ini merupakan sisa memori dari leluhur yang menitis dalam diri panjenengan. Bisa jadi leluhur panjenengan pernah bertapa atau tinggal di lokasi bersejarah tersebut ratusan tahun yang lalu. Hal ini juga berlaku terhadap sesama titisan leluhur juga. Panjenengan akan merasa sudah saling kenal sebelumnya, bahkan saling akrab dengan orang sesama titisan tersebut. Tanda kedua yaitu memiliki kesenangan untuk mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu kuno warisan leluhur Nusantara. Hal ini disebabkan karena panjenengan merasakan sesuatu yang familiar serta merasa nyaman saat mempelajari berbagai laku spiritual dalam ilmu kuno warisan leluhur tersebut. Selain tertarik pada ilmu kuno, panjenengan juga merasa senang dengan kebudayaan-kebudayaan masa lalu, seperti wayang, tari-tarian, dan lain sebagainya. Tanda ketiga yaitu terlahir dengan kemampuan atau kesaktian tertentu. Meskipun tanpa belajar sebelumnya, mereka memiliki suatu kelebihan tertentu. Misalnya tanpa belajar apapun, tiba-tiba memiliki ilmu untuk menyembuhkan. Titisan leluhur juga kerap memiliki ciri khusus bawaan lahir pada fisiknya, yaitu seperti toh atau tanda lahir lainnya dengan bentuk yang tidak pada umumnya. Tanda berikutnya yaitu senang menyendiri.
Hal ini terjadi ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Mereka akan menyendiri, mencari ketenangan terlebih dahulu agar dapat berpikir secara jernih. Dengan laku seperti ini, seringkali mereka akan mendapatkan ilham yang dapat menjadi solusi dari permasalahannya tersebut. Selain senang menyendiri, mereka yang menjadi titisan leluhur juga menyukai laku dan olah batin lainnya, seperti tirakat, puasa, meditasi, zikir, dan lain-lain. Tanda selanjutnya yaitu memiliki kematangan dalam jiwa dan cara berpikirnya bijaksana. Mereka yang menjadi titisan leluhur mempunyai kecerdasan tersendiri, yang mana kecerdasannya itu seolah-olah ada yang membimbing. Contohnya adalah seseorang yang hanya tamatan sekolah dasar, tetapi secara pemikiran intelektual tidak kalah dengan lulusan sarjana. Tanda yang keenam adalah memiliki karisma yang kuat. Mereka yang menjadi titisan leluhur mempunyai karisma dan kewibawaan yang kuat. Dalam pergaulannya, meskipun terlihat biasa-biasa saja, mereka sangat disegani karena karisma dan kewibawaan dari leluhur menitis padanya. Mereka juga bisa menjadi pengayom yang baik. Ketika ada seseorang yang bercerita atau curhat, mereka bisa menjadi pendengar yang baik, bahkan dapat memberikan solusi dengan tepat, bukan malah menjerumuskan kepada hal yang buruk. Tanda titisan leluhur yang terakhir adalah memiliki karakter yang mirip dengan leluhurnya. Untuk hal ini, yang bisa mengamatinya adalah anggota keluarga yang menjadi saksi hidup dari leluhur tersebut. Mereka yang menjadi titisan leluhur akan memiliki kebiasaan khas atau sama persis seperti yang dimiliki oleh leluhurnya, seperti gaya bicara, posisi ketika tidur, bahkan dari caranya mandi pun akan dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan titisan leluhur. Demikian sedikit ulasan mengenai 7 tanda titisan leluhur sakti menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.